Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Kompetensi dasar kita yaitu 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.3 menurunkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi bahasan. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, perbedaan kitab dan suhuf. Berikut, macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah. Pengertian. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalil nakli beriman kepada kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la surat ke-87 ayat 18 sampai 19. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain. Yang pertama, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kedua, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Ketiga, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang terakhir, kitab wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan suhuf tidak wajib disampaikan kepada umatnya.
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama, Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 46. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 1. Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. A. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. B. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. C. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. D. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. E. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.